Shalom, selamat datang di ibadah online Gereja Kristen Perjanjian Baru Masa Depan Cerah Binjai. Mari kita siapkan hati kita untuk memasuki hadirat Tuhan. Sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih setiamu dalam kehidupan kami. Dan kami masih bisa bersama-sama beribadah kepadamu Tuhan di rumah kami masing-masing. Terima kasih untuk penyertaan-Mu yang sempurna Tuhan. Kiranya kehadiran-Mu dinyatakan dalam setiap rumah-rumah kami. Datanglah kerajaan-Mu Tuhan. Jadilah kehendak-Mu Bapa. Dimuliakanlah Engkau Tuhan. Ditinggikanlah Engkau Bapa. Dan biarlah setiap yang bernafas memuji dan meninggikan Engkau Tuhan. Demi nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa. Sama-sama kita katakan, amin. Kami percaya Bapa, bahwa rancangan-Mu lah yang terindah dan kemuliaan-Mu lah yang dinyatakan atas Indonesia. Inilah yang menjadi doa kami. Untuk setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Inilah yang menjadi doa kami Tuhan. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema. Hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa
Ditinggikanlah namamu Bapa, sebab kerajaanmu dinyatakan di bumi seperti di surga sampai selama-lamanya. Haleluya. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Tak usah kita takut, amin. Sebab Tuhan beserta dengan kita. Engkau Allah kami yang dahsyat. Nyatakan kuasa-Mu atas kami Tuhan. Mari kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Sungguh kau hebat Tuhan. Saat ku pandang gunung menghadang setiap langkahku, setiap jalanku, dan jiwaku pun bangkit, dan imanku pun bangkit. Kau besertaku, kau menjagaku. Tak usah ku takut, kau bersamaku. Hadiratmu nyata, menenangkan jiwa. Tak ada yang mustahil, tak ada yang tak mungkin. Kau beserta, kau menjagaku. Kau kuatku, kau imanku, kau berikanku harapan baru. Kaulah segalanya, tiada yang mustahil bagi orang yang percaya. Amin. Sebab kau dahsyat Tuhan. Saat ku pandang gunung menghadang setiap langkahku, setiap jalanku, dan jiwaku pun bangkit, dan imanku pun bangkit. Kau besertaku, kau menjagaku. Tak usah ku takut, kau bersamaku. Hadiratmu nyata, menenangkan jiwa. Tak ada yang mustahil, tak ada yang tak mungkin. Kau besertaku, kau menjagaku. Kau kuatku, kau imanku, kau berikanku harapan baru. Kaulah segalanya, tiada yang mustahil bagi orang yang percaya. Kau kuatku, kau imanku, kau berikanku harapan baru. Kaulah segalanya, tiada yang mustahil bagi orang yang percaya. Biarlah segala pujian bagi Tuhan, sebab Kau yang layak Tuhan, terima pujian kami. Saat ku pandang gunung menghadang setiap langkahku, setiap jalanku, dan jiwaku pun bangkit, dan imanku pun bangkit. Kau besertaku, kau menjagaku. Amin. Tak usah ku takut, kau bersamaku. Hadiratmu nyata, menenangkan jiwa. Tak ada yang mustahil, tak ada yang tak mungkin. Kau besertaku, kau menjagaku. Kau kuatku, kau imanku, kau berikanku harapan baru. Kaulah segalanya, tiada yang mustahil bagi orang yang percaya. Kau kuatku, kau imanku, kau berikanku harapan baru. Kaulah segalanya, tiada yang mustahil bagi orang yang percaya. Amin. Tiada yang mustahil bagi orang yang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang yang percaya. Haleluya. Kau dahsyat Tuhan, sebab Kaulah Allah kami yang dahsyat Tuhan. Kehadiran-Mu nyata di setiap pulau-pulau. Pujian bagi-Mu Yesus.
Kerajaan-Mu dinyatakan di bumi seperti di surga. Haleluya. Dengan sukacita kami bawa pujian bagi-Mu Tuhan. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, oh Yesus, Kau dimuliakan. Sama-sama kita serukan. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, oh haleluya Tuhan. Biarlah semuanya memuji Kau Yesus. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Tinggi, tinggi, tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, oh tinggikan nama-Mu, oh tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat. Haleluya, kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, kerajaan-Mu dinyatakan di tempat kami ya Bapa. Dan kami hanya ingin menyembah-Mu Yesus Tuhan. Sebab hanya Engkau yang layak terima sembah kami Tuhan. Dalam segala hal, biarlah Engkau yang ditinggikan dalam kehidupan kami. Haleluya Tuhan. Bapa, Bapa,
sini ku percaya ada bagiku. Oh Bapa, oh Bapakku datang menyembahmu di sini, ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, oh Bapa, Bapakku datang menyembahmu di sini, ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Oh, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sungguh Kau hebat,
Yesus, tiada yang seperti-Mu Tuhan. Layak-layak terima sembah kami. Kami datang di hadapan Tuhan kami, Allah kami yang dahsyat, Bapa kami yang ajaib, berkuasa atas segalanya. Dan kami naikkan pujian kami, syukur kami, hormat kami kepadamu ya Tuhan. Sebab kami percaya bahwa sungguh Kau hebat, Kau luar biasa ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Ajari kami pada hari ini tentang kebenaran firman-Mu. Firman yang hidup, firman yang berkuasa. Firman yang memberikan kekuatan bagi setiap kami. Roh Kudus tolong kami sehingga kami sungguh-sungguh bisa mengerti dan memahami kebenaran firman Allah pada hari ini. Terpujilah Engkau Bapa yang baik, Allah yang hebat, kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengar kebenaran firman-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Hari ini adalah hari pertama atau minggu pertama kita mengadakan ibadah online. Dan Bapak Ibu bisa menikmati pujian penyembahan dari rumah masing-masing dan mendengarkan firman Tuhan, belajar firman Tuhan. Tempat tidak menentukan bagaimana seseorang itu dapat beribadah. Apakah di gedung gereja atau di rumah dan dalam keadaan kondisi apapun yang sedang kita alami, kita tetap bisa beribadah kepada Tuhan. Kita masih tetap bisa memuji dan memuliakan Dia. Sebab Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang maha hadir. Di mana saja Dia bisa hadir dan Dia melihat setiap kita. Dia mendengar setiap pujian kita. Hari ini kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan dengan tema tetap kuat di dalam menghadapi segala badai. Temanya adalah tetap kuat di dalam segala badai. Ada banyak kabar-kabar yang dapat menimbulkan kekhawatiran di dalam diri kita. Terutama kabar-kabar yang sedang heboh di hari-hari ini, yaitu mengenai virus COVID-19. Bahkan kabar tentang virus ini telah banyak membuat orang menjadi panik. Secara manusia adalah hal yang wajar kalau kita bisa menjadi khawatir karena mendengar kabar-kabar yang menakutkan. Namun, sebagai orang yang memiliki iman kepada Yesus, apakah kita harus hidup di dalam kekhawatiran dan kemudian menjadi lemah? Orang yang dapat hidup di dalam kekhawatiran karena mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi dan bagaimana caranya untuk mengatasi hal tersebut. Sementara firman Tuhan katakan di Filipi 4 ayat 6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Firman ini mengajarkan agar setiap kita jangan khawatir tentang apapun juga, termasuk dengan apa yang sedang melanda di dunia dalam hari-hari ini. Yang perlu kita lakukan adalah selalu berkomunikasi dengan Tuhan
melalui doa serta mengucap syukur. Ini merupakan hal yang simple, hal yang sederhana, yang sebenarnya kita dapat lakukan dalam kehidupan kita. Artinya, jangan terlalu fokus dengan masalahnya, namun fokuslah kepada Dia yang telah memberikan kehidupan dan yang sangat berkuasa atas apapun. Bahkan tercatat di dalam Mazmur 55 ayat 22, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Firman Tuhan katakan, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan. Memang Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, ketika kita mendengar kabar-kabar yang menakutkan, kita bisa menjadi orang yang khawatir. Tetapi sekali lagi, Tuhan katakan, serahkan khawatirmu kepada Tuhan. Dan Ia akan memelihara setiap kita. Kita mungkin bisa goyah ketika mendengar kabar-kabar yang menakutkan. Tetapi itu tidak akan membuat kita menjadi lemah ketika kita menyerahkan seluruh khawatir kita kepada Tuhan. Jadi hari ini Bapak Ibu, kalaupun kita mendengar kabar-kabar yang mengerikan, kabar-kabar yang mencemaskan, saya mau katakan, serahkanlah semua khawatir kita kepada Tuhan. Maka Dia Tuhan yang akan memelihara hidup kita. Amin. Tuhan memelihara kehidupan kita. Dan kalau Tuhan sudah berfirman, Dia pasti akan mengerjakan firman-Nya. Tuhan tidak pernah lalai ketika Dia menyampaikan janjinya kepada kita. Jadi kita tidak perlu hidup di dalam kekhawatiran, tapi serahkanlah semuanya kepada Tuhan. Sangat simple, sangat sederhana. Tidak perlu kita mencari perlindungan ke sana kemari. Kalau kita dengar berita-berita yang menyeramkan yang sedang terjadi, datang saja kepada Tuhan. Serahkanlah khawatir kita. Ngomong kepada Tuhan, berdoa, bicara kepada Tuhan, sampaikan permohonan kita kepada Tuhan. Dan Dia berjanji bahwa akan memelihara setiap kita. Bapak Ibu, kalau kita menyadari siapa yang selalu memberikan perhatian dan pertolongan dalam hidup kita, maka kita tidak akan merasa takut terhadap apapun juga yang sedang terjadi. Yang perlu kita pahami adalah, yang pertama, kita harus memahami siapakah yang menghadirkan kita di muka bumi ini. Kemudian yang kedua, berkuasakah Dia terhadap diri dan keselamatan kita? Itu yang perlu kita pahami. Dan saya mau kasih jawabannya. Yang pertama, yang menghadirkan kita di muka bumi ini adalah Tuhanlah yang menghadirkan kita di muka bumi ini. Amin Bapak Ibu. Di dalam Mazmur 139 ayat 14-16 dikatakan, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak. Dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Dan tentunya kalau Tuhan yang menghadirkan kita di muka bumi ini, maka Dia juga tidak mau rencananya melalui kehidupan kita gagal. Amin Bapak Ibu. Kalau Dia sudah menghadirkan kita dengan kejadian dahsyat dan ajaib, saya percaya Tuhan tidak mau rencananya gagal melalui kehidupan kita. Dia pasti akan menjagai, Dia akan menyertai kita, bahkan Dia merancangkan hal-hal yang baik. Sampai kepada akhir hayat kita, Tuhan merancangkan hal yang baik. Tadi dikatakan bahwa di dalam kitabnya semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Artinya sebelum kita melewatinya, Tuhan sudah menyiapkan hari-hari kita. Dan saya percaya rancangan Tuhan selalu baik dalam kehidupan kita. Sekalipun kondisi, keadaan dunia ini sedang tidak baik, negara sedang tidak baik, bangsa sedang tidak baik,
atau kondisi keuangan kita sedang tidak baik, tapi Tuhan selalu merancangkan hal yang baik. Oleh karena itu kita tidak perlu khawatir dalam menghadapi hari-hari ini. Amin Bapak Ibu. Sekalipun kita diterpa dengan berita-berita yang sangat menyeramkan, sangat menakutkan, bahkan ada banyak orang yang sudah mengalami kepanikan, mereka panik dan menjadi lemah. Kenapa? Karena mereka tidak tahu apa yang mereka hadapi dan mereka tidak mengerti siapa yang menyertai mereka. Tapi bagi anak-anak Tuhan, bagi setiap kita yang percaya kepada Yesus, percayalah dan yakinlah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Barang sedetik pun Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Dia sangat mengerti dan dia sangat tahu apa yang menjadi pergumulan Anda dan saya. Dia sangat mengerti apa yang menjadi kebutuhan kita. Dan firman Tuhan tadi mengajarkan kepada kita, serahkanlah khawatir kita kepada Tuhan. Berdoalah dalam permohonan dan ucapan syukur. Yang perlu kita lakukan sekarang ini adalah meningkatkan komunikasi kita dengan Tuhan. Berbicaralah kepada Tuhan, sampaikanlah segala keluhan kita kepada Tuhan. Nyatakanlah kepada Dia kalau kita mungkin sedang mengalami kekhawatiran, katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku sedang khawatir Tuhan. Aku takut ya Tuhan mendengar berita-berita yang sedang terjadi. Aku takut menghadapi kehidupanku, aku takut menghadapi masa depanku. Ceritakan, sampaikan kepada Dia. Maka Dia, Allah yang hidup, Allah yang melihat, Allah yang mendengar, Dia akan bertindak dalam kehidupan kita. Dia menghadirkan kita dalam rencana-rencana yang indah, dalam rencana yang mulia. Kemudian yang kedua, Dia sangat berkuasa, bahkan memegang kendali atas segalanya. Dia itu adalah Allah yang sangat berkuasa dan memegang kendali atas segala sesuatunya. Oleh karena itu, apa yang perlu kita khawatirkan? Kita punya Allah yang berkuasa dan memegang kendali atas segala sesuatunya. Firman Tuhan katakan di dalam Mazmur 17 ayat 7 sampai 8, tunjukkanlah kasih setiamu yang ajaib, ya Engkau yang menyelamatkan orang-orang yang berlindung pada tanganmu terhadap pemberontak. Peliharalah aku seperti biji mata, sembunyikanlah aku dalam naungan sayapmu. Pemazmur katakan, peliharalah aku seperti biji mata. Biji mata merupakan hal yang sangat berharga dan sangat penting. Saya percaya Bapak Ibu, kita pasti akan menjaga biji mata kita, amin. Kita akan merawat biji mata kita, menjaga biji mata kita dengan sebaik mungkin, karena itu merupakan salah satu indera yang sangat penting dalam kehidupan kita, yaitu indera pelihat. Dan kita akan menjaganya dengan semaksimal mungkin dengan sekuat tenaga kita. Kita akan merawatnya. Demikian juga kita anak-anak Tuhan. Kita ini seperti biji mata Tuhan. Seperti biji matanya. Dia pasti akan menjaga kita. Dia akan merawat kita. Dia akan memberikan perlindungan bagi setiap kita. Mazmur 91 ayat 14 sampai 15 katakan, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Haleluya. Ini janji Tuhan bagi setiap kita. Bila kita berseru kepada Dia, maka Dia akan menjawab. Dia akan menyertai kita dalam segala kesesakan kita, dalam segala ketakutan, di dalam segala kekhawatiran kita. Amin Bapak Ibu. Orang yang diberikan perlindungan itu adalah orang yang hatinya melekat kepada Dia. Dan orang yang melekat kepada Dia itu adalah orang yang dapat merendahkan dirinya dalam wujud melakukan pertobatan.
senantiasa bertobat serta taat melakukan perintah Tuhan. Itulah orang yang melekat kepada Tuhan. Artinya kita ini menyadari kesalahan-kesalahan kita dan kita bertobat. Kita minta ampun kepada Tuhan dan kita taat melakukan firman Allah dalam kehidupan kita. Sehingga Tuhan katakan, sungguh hatinya melekat kepadaku. Dan bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Dia bukan Tuhan yang jauh, dia bukan Tuhan yang asing. Dia bukan Tuhan yang tidak bisa mendengar. Tapi dia berkata bahwa dia akan langsung menjawab apa yang menjadi seruan kita. Dan terlebih lagi Bapak Ibu, dia menyertai kita dalam segala kesesakan kita. Bayangkan kita sedang dalam pergumulan, tapi kita tidak pernah merasa sendirian. Mungkin orang lain gak bisa memberikan pertolongan. Mungkin orang lain menjauh dari kita ketika kita sedang menghadapi badai dalam kehidupan kita. Tapi Tuhan katakan, dia menyertai kita. Bayangkan Raja yang Maha Kuasa menyertai kita. Kalau Tuhan sudah menyertai kita, apa yang perlu kita khawatirkan lagi dalam hidup ini? Yang perlu kita lakukan adalah menaikkan doa-doa kita, permohonan kita kepada Tuhan, dan ucapan syukur kita berikan kepada Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Karena segala sesuatu yang terjadi itu mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Amin. Mengucap syukurlah untuk keadaan yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Mengucap syukurlah untuk kondisi dunia pada saat ini. Kita nggak perlu menggerutu, kita nggak perlu menyalahkan, kita nggak perlu mencari-cari kenapa penyebabnya begini, kenapa begini. Saya meyakini Bapak Ibu, kalau situasi kondisi dunia pada saat ini sedang terjadi, Tuhan sedang memproses setiap kita sehingga kita ini memang dibentuk menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Disinilah kita sedang dibentuk. Gereja-gereja sedang dibentuk. Apakah kita hanya berfokus kepada ibadah di dalam gedung, berkumpul ramai-ramai, tapi hatinya mungkin tidak ada di dalam ibadah tersebut. Dan Tuhan sedang proses kita, sedang melatih kita, mengajar kita untuk semakin intim dengan Dia, semakin melekat dengan Dia, sehingga kita mengadakan ibadah di rumah-rumah masing-masing dan kita memanjatkan doa-doa kita, permohonan kita kepada Tuhan. Ya bersyukurlah. Dengan keadaan ini membuat kita semakin dekat, semakin melekat kepada Tuhan. Karena ini masih di awal dari masa-masa kesusahan yang akan kita alami. Dan saya percaya ada hal-hal yang jauh lebih dahsyat lagi yang akan terjadi di atas dunia ini. Tapi paling tidak kita sedang dilatih Tuhan, diajar Tuhan untuk kita semakin melekat kepada Dia. Tuhan itu sangat senang kalau kita bisa dekat kepada Dia. Dan seringkali mungkin kita lupa atau kita mulai menjauh dari Tuhan tanpa kita sadari. Dan inilah saat-saat bagi kita untuk bisa dekat kepada Tuhan. Dan janjinya dalam firman-Nya tadi dikatakan, kalau kita melekat kepada Dia, maka Dia akan membentengi kita. Dan kalau kita berseru, maka Dia akan menjawab. Dia akan menyertai kita di dalam segala kesesakan kita. Dia akan meluputkan kita. Meluputkan dari apa? Dari segala sesuatu yang berbahaya. Tuhan itu baik. Seperti tema GKPB MBC Binjai, Goodness of God. Kebaikan Tuhan itu selalu nyata dalam kehidupan kita. Sekalipun kita mungkin waktu mengalami, kita merasa, kenapa begini ya Tuhan? Kenapa seperti ini ya Tuhan? Tapi kalau kita melihat kebaikan Tuhan, kita bisa mengenali kesimpulan, apapun yang dilakukan Tuhan, yang diizinkan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita, persoalan, pergumulan, masalah apapun, itu sedang melatih kita untuk semakin dekat, menarik kita semakin intim dengan Tuhan. Membuat kita semakin sering membangun komunikasi dengan Dia. Mungkin kita sering berdoa, tapi doa kita cuma ala kadarnya. Sekedar berdoa makan, berdoa pagi sebelum berangkat kerja, berdoa malam sebelum tidur. Tapi Tuhan ingin lebih karena Dia sangat mengasihi kita.
Tuhan ingin lebih intim lagi kepada kita. Dan Tuhan izinkan segala sesuatu terjadi. Timbul badai, timbul masalah, pergumulan dalam kehidupan kita. Tapi sekali lagi saya mengingatkan kepada seluruh jemaat dan juga seluruh pemirsa yang menonton ibadah online ini, bahwa Tuhan itu baik. Tuhan itu gak pernah tinggalkan kita. Tuhan itu terlalu sayang kepada kita. Sehingga dengan cara-cara yang sangat unik Dia selalu berusaha supaya kita mendekat kepada Dia. Kita yang suka lari dari Tuhan, kita yang suka tidak fokus kepada Dia, dan Tuhan izinkan supaya kita semakin melekat. Dan orang yang melekat kepada Tuhan, hidupnya akan kuat, hidupnya akan kokoh. Dia tidak akan tergoncangkan atau tergoyahkan oleh masalah-masalah yang ada, karena fokusnya bukan kepada masalah, tapi fokusnya adalah kepada Dia yang sudah menghadirkan di tengah-tengah dunia ini. Fokusnya kepada Allah yang hidup, yang maha kuasa. Seberat apapun badai yang kita hadapi Bapak Ibu, cukup hanya dengan mengandalkan Tuhan, maka segala sesuatunya akan berlalu. Amin. Kita dapat melewatinya dan tetap menjadi kuat. Dimulai dari doa, permohonan, dan terus mendoakannya, serta menaikkan ucapan syukur. Maka kita akan melihat kuasa Tuhan yang dahsyat itu menyertai perjalanan hidup kita. Dan kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan dari setiap badai persoalan kita. Itulah yang diinginkan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Supaya segala rancangannya yang indah dan mulia yang Tuhan sudah tetapkan dalam kehidupan kita itu berjalan dengan baik. Tuhan tidak mau satupun di antara kita yang gagal di dalam menggenapi rencananya. Tapi semua kita bisa menggenapi rencana Tuhan. Sampai nanti ketika Tuhan memanggil kita. Tetap kuat, percaya kepada Tuhan, dan tetap berdoa. Bangun komunikasi yang baik dengan Tuhan. Bangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Percayalah, badai pasti berlalu. Tidak akan selamanya orang benar itu goyah. Tuhan katakan, hari-hari ini kita bisa goyah, kita bisa gentar, tapi tidak selamanya, karena ketika kita melekat kepada Tuhan, Dia menyertai hidup kita. Jemaat GKP BMC Binjai akan menjadi orang-orang yang berdiri dengan kokoh, dengan kuat, karena Tuhan menyertai hidup Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, dan juga seluruh pemirsa, penonton daripada ibadah online ini. Tuhan menyertai kehidupan Anda. Semakin dekatlah kepada Tuhan. Dan saya bersyukur dalam hari-hari ini yang membuat kita semakin intim kepada Tuhan. Dan mari kita serahkan, kita berdoa untuk bangsa ini, berdoa untuk dunia ini, kita berdoa untuk setiap pergumulan badai yang sedang terjadi. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan, kita merendahkan hati kita. Apa yang harus kita lakukan, kita lakukan. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita satukan hati kita berdoa. Sungguh Kau hebat, dan segala rancangan-Mu Tuhan tidak terpikirkan oleh kami. Engkau mengerjakannya dengan begitu luar biasanya, dan itu semuanya mendatangkan kebaikan bagi kami, agar kami semakin melekat, semakin intim dengan Engkau ya Tuhan. Agar setiap kami semakin mengalami kuasa Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan untuk ibadah kami yang kami lakukan secara online di rumah kami masing-masing. Kami percaya bahwa Tuhan tidak berhenti bekerja dimanapun kami beribadah. Dan kami percaya Tuhan menyertai kami, Tuhan menolong kami. Dan kami tidak perlu khawatir, kami tidak perlu takut menghadapi kehidupan ini. Terpujilah Engkau Allah yang baik. Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup, berkuasa sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan segala syukur kami. Haleluya, haleluya. Amin.
Kita bersyukur untuk firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Bapak Pendeta Niko Sebayang. Dan apabila Bapak Ibu memberikan persembahan, kita masih bisa memberikan persembahan walaupun kita ibadah online. Jadi kita bisa memberikan persembahan umum maupun persembahan persepuluhan melalui Bank Panin atas nama Gereja Kristen Perjanjian Baru MDC Binjai dengan nomor rekening 5352003766 atau melalui OPPO. OPPO dapat dilakukan melalui menu transfer dan silakan memilih ke sesama OPPO atau ke rekening bank. Untuk OPPO di ID Niko Sebayang 0822 86 73 3490. Ibadah minggu depan masih dilakukan secara online. Selanjutnya, bagi Bapak Ibu yang mau mendukung pembangunan Gereja Kristen Perjanjian Baru Masa Depan Cerah Binjai, dapat mengirimkan dukungan dananya melalui rekening Panin di nomor rekening 5355002502. Tuhan Yesus memberkati. Ibu, kita akan segera mengakhiri ibadah online kita pada hari ini. Mari kita satukan hati kita dan kita berdoa kembali. Terpujilah Engkau Allah kami yang hidup. Terpujilah Engkau Allah kami yang hebat dan luar biasa. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, tubuh, jiwa, roh kami dalam kasih dan kuasa-Mu ya Tuhan. Engkaulah yang memberikan perlindungan bagi kami. Engkaulah yang menuntun perjalanan kehidupan kami. Engkau yang menghalau segala mara bahaya dalam kehidupan kami. Dan Engkau juga lah yang memberkati kehidupan kami ya Tuhan. Dan kami menerima berkat Tuhan. Sepanjang umur hidup kami akan mengalami kelimpahan demi kelimpahan. Karena Tuhan sudah memberkati kami. Terpujilah Engkau Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengakhiri ibadah online ini. Haleluya, haleluya, amin.